Kita masih kupas tentang vegetarian dalam konteks agama Buddha Indonesia. Apakah praktek vegetarian cocok untuk anggota sangga di Indonesia? Jawabannya cocok bingit alias cocok sekali. Mengapa? Begini, apakah kamu sering melihat anggota sangga itu berpindah patah? Berkeliling setiap pagi untuk meminta derma makanan? Kayaknya enggak ya. Memang ada pindah patah, tapi itu acara pindah patah, bukan pindah patah beneran. Itu sebuah kegiatan untuk acara pindah patah ini sebuah kegiatan bagi saya adalah untuk memberikan kesempatan kepada umat untuk memberikan derma kepada sangga, sekaligus juga sebagai sebuah upaya kecil untuk melestarikan sebuah tradisi yang ada. Tapi itu bukan sebuah pindah patah beneran. Pindah patah beneran itu yang dapat kamu lihat kalau kamu ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, misalnya Thailand atau Myanmar. Kamu masih akan melihat para biku pagi-pagi berjalan keluar dari wihara untuk mengumpulkan derma makanan. Tapi di Indonesia itu hardly ever happened. Hampir tidak pernah terjadi. Mungkin ada satu dua, tapi mayoritasnya enggak. Mayoritas yang terjadi adalah para anggota sangga mendapatkan derma makanan yang dibawakan ke wihara atau diundang untuk makan. Nah, dalam konteks inilah saya melihat bahwa sebenarnya pemberian derma makanan vegetarian ini sangat mungkin dilakukan. Kenapa? Kalau di negara yang banyak umat Buddhanya, maka mereka kan masak, misalnya mereka masak di rumah, di dapur, lalu sebagian itu disiapkan secara khusus, maksudnya disiapkan secara khusus untuk anggota sangga, kemudian diberikan. Kalau di Indonesia itu kan enggak. Ya, kalau dana makanan juga kita bisa memilih sebenarnya menyiapkan makanan yang bebas dari daging. Atau kalau misalnya seorang umat mengundang biku untuk datang makan siang, yang saya sering lihat diajak ke rumah makan. Kenapa tidak diajak ke rumah makan vegetarian? Kenapa diajak ke rumah makan yang non-vegetarian? Ada juga sih yang ajak makanan apa yang secara istimewa atau memang prinsipnya adalah kalau saya derma makanan, saya harus derma makanan yang vegetarian. Dan itu adalah derma makanan yang tepat. Mengapa? Dua jenis dana, yang tercemar dengan kesalahan dan dana yang tidak tercemar kesalahan. Memberikan makanan dengan daging yang merupakan hasil dari pembunuhan hewan adalah contoh dana yang tercemar dengan kesalahan. Dana ini termasuk kemurahan hati yang disertai dengan ketidakbajikan. Mempersembahkan makanan yang tidak melibatkan pembunuhan adalah dana yang tidak tercemar kesalahan. Dana jenis ini termasuk dana yang disertai kebajikan. Saya menemukan di Sapurisa Dana Sutta, ya, Sapurisa Dana Sutta itu terdapat ajaran tentang 8 pemberian orang baik. Apa 8 pemberian orang baik tersebut? 1. Yang murni, yang baik, yang tepat waktu, yang diperbolehkan, setelah menyelidiki, sering memberi, mengokohkan pikirannya dalam keyakinan, setelah memberi ia bergembira. Dan saya cari apa sih yang dimaksud dengan pemberian yang murni dan baik. Sebelum melakukan sharing melalui video ini, saya berupaya untuk mencari rujukan-rujukan atau penjelasan yang dapat
membuat saya memahami apa sih yang dimaksud dengan pemberian yang baik, dengan pemberian yang murni. Dan saya sampai di satu kesimpulan bahwa pemberian yang baik atau pemberian murni ini haruslah pemberian yang bebas dari kesalahan. Ya, yang bebas dari pelanggaran sila, yang tidak menyebabkan penderitaan untuk makhluk lain. Dalam konteks pemberian derma makanan yang mengandung daging, disinilah masalahnya. Kenapa? Karena pemberian makanan yang mengandung daging ini adalah pemberian yang didapat dari penderitaan. Jadi ada makhluk yang terbunuh, yang dibunuh untuk bisa memberikan derma makanan yang mengandung daging. Dan ini adalah pemberian yang keliru. Ini adalah pemberian yang salah. Hal ini disampaikan oleh Yang Mulia Mingun Sayadaw. Bila kita sudah mengetahui bahwa pemberian makanan yang mengandung daging adalah sebuah pemberian yang tercemar dengan kesalahan, idealnya kita berupaya untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada anggota sangga. Masih ingat bahwa di altar itu tidak ada persembahan dalam bentuk makanan mengandung daging. Itu adalah persembahan terbaik yang kita berikan kepada Buddha, kepada Guru Agung Junjungan kita. Bila kita memberikan persembahan yang bebas dari daging di altar wihara, idealnya seharusnya kita juga memberikan persembahan makanan yang tidak mengandung daging ketika kita melakukan derma makanan kepada anggota sangga. Mengapa? Karena makanan yang mengandung daging itu ada terlibat sebuah pembunuhan di dalamnya. Pembunuhan yang dilakukan secara langsung. Pembunuhan mengakibatkan penderitaan bagi makhluk-makhluk yang dibunuh untuk diambil dagingnya. Jadi dalam konteks dana yang baik, maka mengacu kepada Sapurisa Dana Sutta dan penjelasan dari Mingun Sayadaw, maka memberikan persembahan makanan vegetarian kepada anggota sangga adalah persembahan yang murni, persembahan yang baik. Seperti kita memberikan persembahan kepada Buddha di altar yang isinya adalah buah-buahan, bunga, ya meskipun itu ada banyak simbolnya, tapi esensinya kita lihat altar kita di wihara bebas dari makanan yang mengandung